Dan selamat pagi Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan. Selamat beribadah kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita gunakan lagi kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan, serta merindukan akan firman Tuhan. Haleluya. Kita nyanyikan pujian Saat Ku Masuk ke Hadirat-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagiku. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Haleluya. Mari kita sembah Dia dengan penuh ucapan syukur, sebab Dia baik. Haleluya. Sebab Tuhan sudah pelihara kehidupan kita hari lepas hari sampai saat ini. Haleluya. Kasih-Nya nyata dalam kehidupan kita. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya.
Biarlah pada pagi hari ini kita kembali merenungkan kebaikan Tuhan, pemeliharaannya hari lepas hari sampai saat ini, perlindungannya, haleluya, yang mungkin kita tidak nampak, tetapi Tuhan sudah menyertai kita. Tuhan ada di dalam kita, Dia ada di samping kita, haleluya. Malaikat Allah berkeliling, haleluya, di sekitar kita, menjaga kita, melindungi kita, haleluya, memelihara kita, meluputkan kita, membebaskan kita, menghibur waktu kita mengalami kesusahan, haleluya, haleluya, memberikan pertolongan saat kita mengalami masalah pertolongan, haleluya. Sebab itu mari kita bersyukur senantiasa, bersyukur, haleluya. Mungkin doa-doa kita belum dijawab, kita tetap bersyukur. Sebab Tuhan menyatakan kebaikannya buat kita tiap-tiap hari. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita persembahkan korban syukur kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Itu yang terbaik. Haleluya. Mungkin harta kita tidak memiliki berlebihan, tetapi kita diberi hati yang penuh limpah dengan syukur kepada Tuhan. Itu lebih menyenangkan hati Tuhan. Oh, puji nama Tuhan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan pujian ini beberapa kali lagi. Ku
kebaikan-Mu atas kami tidak pernah habis. Haleluya. Engkau senantiasa selalu menyatakan kebaikan-Nya bagi orang yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa. Baik itu lewat persoalan masalah, kesulitan, kesukaran, tantangan, rintangan, semuanya akan mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Menumbuhkan iman percaya kami semakin dekat kepada Tuhan, semakin berharap kepada Tuhan, semakin menaruh percaya hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bila pada pagi hari ini Tuhan, kesempatan yang Kau berikan bagi kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan dengan segenap hati jiwa roh kami. Terima kasih Tuhan. Urapi pelayan-pelayan hamba-Mu yang bertugas pada pagi hari ini dengan urapan dari tempat yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami merindukan firman-Mu Tuhan, menyatakan kepada kami dengan kuasa-Mu dan urapan-Mu, sehingga Tuhan hati kami boleh dilembutkan, boleh dijamah oleh kuasa Roh Kudus, dan kami boleh terima berkat firman Allah yang membawa kami kepada kehidupan yang lebih indah, lebih mulia lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tolong saudara kami yang masih di rumah ataupun dalam perjalanan menuju ke tempat ini, hentar mereka dengan kasih-Mu. Beri kekuatan-Mu, beri kemenangan-Mu, beri semangat-Mu Tuhan untuk mencari Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji nama Tuhan. Seberapapun kita yang hadir pada pagi hari ini, kita percaya bahwa Tuhan hari ini hadir di tengah-tengah kita untuk menjamah setiap hati kita, untuk memberikan kekuatan kepada kita. Mari kita pujikan namanya, karena Dia baik. Dia senantiasa memberikan kebaikan-Nya, kasih-Nya kepada kita, sehingga kita masih diberikan waktu hari ini untuk memuji Dia.
gagal. Karena firman-Nya yang menjamin kita, firman-Nya yang memberikan kekuatan kepada kita. Karena Dia Raja di atas segala raja, batu karang yang teguh untuk memberikan kekuatan kepada kita. Marilah kita undang bangkit berdiri, kita pujikan nama Tuhan.
kita. Marilah kita undang hati berdiri, kita siapkan hati kita. Kita sambut firman-Nya. Biarlah hati kita penuh dengan kerinduan. Biarlah Roh Kudus mengurapi setiap hati kita. Apapun firman yang ditaburkan hari ini, kita terima dengan penuh kerinduan. Haleluya, Yesus.
lewat Roh Kudus, lewat firman-Mu Tuhan. Supaya kami boleh melewati hari-hari ke depan bersama-Mu Tuhan. Dengan kekuatan-Mu, dengan pertolongan-Mu Tuhan. Haleluya, kami boleh melangkah maju, terus tetap percaya, semakin mantap, semakin setia kepada Tuhan. Apapun yang akan terjadi, apapun yang harus kami hadapi di hari-hari ke depan, kami tidak takut, kami tidak khawatir, karena Engkau ada di dalam kami, karena firman-Mu ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Memberkati pelayan-pelayan yang sudah bertugas pada pagi hari ini. Kau pakai seluruh kehidupannya semakin indah, semakin memperkenan hati-Mu, semakin sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kau berkati seluruh kebutuhan kehidupannya, rumah tangganya, keluarganya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Kau sucikan, kuduskan kami semua. Kau sucikan, kuduskan hamba-Mu. Urapi dengan urapan yang baru, dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi, sehingga firman-Mu Tuhan, haleluya, boleh menjamah memberkati kami. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang ada masalah persoalan diberikan solusi jalan keluar oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Memberkati guru sekolah minggu dan anak didiknya, mengurapi pelayanan mereka. Tuhan berkati sehingga anak-anak ini Tuhan boleh mengerti akan firman Allah, mengenal Tuhan Yesus secara pribadi, dan mereka pakai sungguh-sungguh hanya mengandalkan Tuhan sejak kecil mereka. Terima kasih Bapa, Tuhan pelihara kehidupan mereka, Tuhan berkati kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, kami serahkan pertengahan ibadah ini sampai pada akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan terus. Kita akan belajar tentang kesudahan tiba, mendekati garis akhir, waktunya sudah dekat. The end will come. Haleluya. Haleluya. Mendekati garis akhir, kesudahan tiba, waktunya sudah dekat. Ayatnya semua ada di Matius 24. Kita lihat yang ayat 14 dulu ya. Yang 14, sebelum masuk ke dalam siksaan yang berat, juga Mesias palsu nanti semakin banyak. Kita akan ada nanti yang namanya siksaan yang berat, tapi kita segera masuk dalam pengangkatan ayat 14 itu sebelum ayat 15. Ayat 14 dulu. Dan Injil kerajaan ini, apa Injil kerajaan? Injil kerajaan adalah kasih karunia. Kasih karunia itu Injil kerajaan. Efesus 2, 2 Timotius 1, juga Titus 3, itu Injil kerajaan. Keselamatan hanya karena kasih karunia, itu Injil kerajaan. Haleluya. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Seluruh dunia, semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Kita sudah pernah belajar kesudahan tiba. Kita akan belajar saat ini apa itu kesudahan tiba. The end will come, mendekati garis akhir, waktunya sudah dekat. Kita akan segera masuk dalam pengangkatan, dan kemudian ada siksaan yang berat dan semakin banyak Mesias palsu. Kita lihat mulai ayat 1 ya. Matius 24 tadi 14 sudah, itu yang kita pelajari, kesudahan tiba. Injil kerajaan diberitakan di mana? Di seluruh dunia. Di seluruh dunia. Haleluya. Injil kerajaan ini diberitakan menjadi kesaksian bagi siapa? Bagi semua bangsa. Perhatikan, seluruh dunia, semua bangsa ya.
kesudahan tiba. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Kita lihat mulai ayat 1. Ayat 1 di situ dikatakan bait Allah akan diruntuhkan. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, "Kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Haleluya. Kita sudah melihat sampai saat ini semua yang sudah kita lihat, kita dengar, dan kita sudah tahu bahwa the end will come. Kesudahan tiba, waktunya sudah dekat, mendekati garis akhir ya. Kita harus terus siap sedia, dan tugas kita adalah memberitakan Injil kerajaan. Kasih karunia yang telah kita terima, kita bagikan dengan pimpinan Roh Kudus, dengan kuasa Roh Kudus. Haleluya. Hidup kita harus membawa kasih karunia. Saya sudah pernah saksikan ada seorang hamba Tuhan yang sudah sepuh ya, sudah tua. Dia itu hanya berjalan saja, hanya jalan, dan dia bisa membagikan kasih karunia kepada setiap orang yang dia jumpai. Pernah dia mengunjungi satu pabrik ya. Dia hanya datang aja tanpa perkataan. Dan semuanya itu bisa merasakan hadirat Allah yang luar biasa, dan semuanya menerima keselamatan karena kasih karunia. Sampai di situ pemberitaan kita. Haleluya. Bagaimana hidup kita? Dimanapun kita berada, kita harus membawa berita Injil kerajaan. Haleluya. Dengan kehidupan kita, cerminan apa? Hati, pikiran, angan-angan. Ini Matius 24, kita beri tanda dulu. Kita lihat sebentar di 2 Korintus 2 ayat 14. 2 Korintus 2 ayat 14. Jadi tugas kita apa di dunia? Kita sudah terima keselamatan, kita bagikan kepada setiap orang yang kita jumpai. 2 Korintus 2 ayat 14. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Kita sudah terima warisan ganda, keselamatan, kemenangan. Menang atas dunia, daging dan dosa. Iman kita yang sudah kita terima sebagai karunia itu mengalahkan dunia. Haleluya. Daging kita sudah terima Roh Kudus untuk mengalahkan kedagingan kita. Roma 5 ayat 5. Kita terima Roh Kudus, kita terima kasih Allah. Untuk melawan dosa kita sudah terima firman Allah untuk mengalahkan tipu daya dosa. Saat Yesus menghadapi iblis dan tipu dayanya, Yesus juga pakai firman. Sebab itu baca firman, baca firman, baca firman. Makan firman, makan firman, makan firman. Kita makan semuanya. Jangan lewatkan satu detik pun tanpa firman. Terus renungkan, pikirkan, kontak terus dengan Tuhan. Dengan perantaraan kami, kita itu hanya perantara. Dengan perantaraan kami. Jadi kita hidup di dunia itu ada artinya, jadi pengantara. Haleluya. Dengan perantaraan kami, Ia yang menyebarkan tuh Dia sendiri, firman sendiri yang bekerja di dalam kita. Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Haleluya, haleluya.
Haleluya. Kita terus pakai hidup kita. Kita terus hidup dalam hadirat Tuhan. Kita lanjutkan tadi ya. Mulai masuk permulaan penderitaan sampai 14 itu permulaan penderitaan. Tadi kita sudah baca ayat 14. Nanti 15 itu mulai masuk siksaan yang berat. Itu kita sudah kesudahan tiba tadi. Kita sudah masuk dalam pengangkatan. Saat ini kita masih dikuatkan oleh Roh Kudus, firman Allah, iman. Nanti semuanya itu akan berakhir. Dan kita masuk dalam pengangkatan. Saat itu ada siksaan yang berat dan Mesias palsu. Mari kita terus hidupnya itu adalah hidup yang harus siap sedia setiap waktu ya. Karena waktunya sudah dekat. 3. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Haleluya. Perhatikan selanjutnya 4. Jawab Yesus kepada mereka. Ini jawabnya. Apa perkataan pertamanya? Waspadalah. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Waspadalah. Bagaimana cara kita waspada? Tidak ada cara lain. Caranya hanya terus pegang firman. Itu cara kita waspada. 773-692 kata kita pegang. Butuh 70 jam ya. Terus kita renungkan, kita makan firman. Kita perhatikan setiap kata. Firman Allah ini hidup dan berkuasa. Haleluya. Saat kita makan, firman itu bekerja di dalam kita. Seperti kita makan ya, setiap hari kita makan 3 kali, pagi, siang, sore. Setiap manusia bingung dengan makan yang pagi, siang, sore. Tapi bagaimana dengan rohani kita? Ada seorang hamba Tuhan sebelum makan pagi, dia harus makan firman dulu. Sebelum makan siang, dia makan firman. Dan sebelum makan malam, dia makan firman. Bagaimana kehidupan kita? Ada orang yang bingung dengan jam makannya. Jam makannya kalau telat takut masuk angin, takut kembung, takut mahnya kumat, takut kelaparan, takut ini, takut itu. Tapi bagaimana dengan firman? Haleluya. Mungkin orang tua memelihara anaknya dengan baik pagi, siang, sore, macam-macam. Tapi bagaimana dengan firman? Bagaimana sikap kita terhadap firman? Haleluya. Firman itu akan bekerja. Seperti mulai kecil orang bayi minum susu, yang keluar susu apa bukan? Bukan. Waktu masuk susu semuanya bekerja. Dan yang harus diserap, yang harus keluar, ya kan? Terus besar makan, kita semua makan ya. Di pagi, nanti siang, nanti malam kita makan nasi. Yang keluar apa nasi? Bukan kan? Kita makan nasi, kerja di sini. Yang ngerjakan di sini kita apa bukan? Bukan kan? Kita cuman masukkan kan? Di sini bekerja oleh kuasa Allah. Bekerja semuanya. Apakah kita menyadari bahwa semuanya bekerja, yang perlu diserap, dihantarkan oleh darah ke seluruh tubuh, yang perlu dikeluarkan keluar lewat keringat, lewat macam-macam. Begitu juga dengan firman. Kita makan firman. Jangan alasan macam-macam, tidak punya waktu macam-macam. Tidak mau baca firman, tidak mau makan firman, terus minta kuat.
Banyak orang yang bilang gini, percuma baca banyak-banyak, yang penting melakukan. Banyak kan orang bilang gitu? Terus saya bilang, yang mau dilakukan apa? Coba kalau kita ngomong, tidak perlu makan, yang penting bisa kerja, bisa? Kuat kita? Bayi tidak penting minum susu, pokoknya hidup. Bisa enggak? Enggak bisa kan? Banyak orang yang gitu, lebih pintar dari firman, ngomongnya enggak perlulah baca firman, saya sudah ngerti semua. Yang penting itu kelakuannya. Kelakuan kita itu keluar dari dalam. Kalau dalam itu isinya firman, yang keluar firman. Kalau dalamnya itu isinya kepahitan, mangkel, pegel, segala macam, tindakannya keluarnya, perkataannya, segalanya itu didengar orang itu enggak enak. Ngomong ya enggak enak, sikapnya enggak enak, semuanya enggak enak. Sebab itu isi hidup kita dengan firman. Firman itu Allah, Yohanes 1 ayat 1, 2 Korintus 3 ayat 17, firman itu roh. Kita isi firman. Nanti yang keluar kemana-mana kita ada, itu yang keluar firman, bukan kita lagi. Galati 2 19, 20, 21, hidupku bukannya aku lagi, Kristus, firman yang di dalam kita. Jadi omong kosong kalau orang enggak baca firman, terus aku bisa kok melakukan firman tanpa baca firman, bisa? Enggak bisa. Baca, dengarkan itu apa? Saat kita baca, itu kan kita baca dalam hati kan? Boleh pakai suara, boleh dalam hati. Saat itu kita dengar kan? Lah itu baca, dengarkan, salin, tulis, renungkan sampai jadi pola pikir, jadi gaya hidup. Nanti gaya hidupnya itu gaya hidup firman, pola pikir firman. Haleluya. Jangan juga orang yang cuman baca aja tapi terus tidak bekerja di dalamnya. Itu sakit. Karena apa? Terus simpan dosa. Tidak mau membereskan kehidupannya. Sama baca firmannya. Ada yang bilang sama saya, Bu Henry, orang itu baca firman juga, tapi kelakuannya tidak karu-karuan. Itu seperti anak bayi kalau makan tidak bisa masuk, muntah lagi. Ada ya anak bayi yang makan muntah, makan muntah, akhirnya dia mengakhiri hidupnya. Tidak ada yang masuk. Firman dengar tiap minggu, dengar tiap hari, baca, tapi dimuntahkan lagi. Ada lagi zaman sekarang itu orang saking senengnya makan tuh makan, terus minum obat yang untuk mengeluarkan makanannya supaya bisa makan lagi. Zaman sekarang itu sudah aneh-aneh ya. Kepingin makan, sekali makan 7 macam. Orang kuatnya makan orang ini kan 1 piring ya. Sekali makan kan 1 piring, tapi dia kepingin 7 piring. Jadi waktu sudah tidak kuat, dikeluarkan, akan lagi. Macam-macam sikap hidupnya. Juga terhadap firman. Keliling 1 hari itu, sekarang ini 1 hari 24 jam ada firman. 1 minggu 7 hari ada firman. Cuman keliling aja, tidak kuat dimuntahkan, tidak kuat terima firman, kebenaran firman itu tidak mau diterima, ditolak. Oh ini salah, ini salah. Sebab itu saya bilang apa? Baca firman, ya, baca firman. Saat baca firman, kita tidak bisa simpan dosa, selesaikan semuanya. Rendah hati, Tuhan bilang apa? Rendah hati, lemah lembut. Saat ditegur firman, jangan ngeyel. Oh enggak bisa Tuhan, enggak bisa. Kalau yang ini enggak bisa, harus gini. Lebih pintar dari Tuhan. Mari kita takluk kepada kebenaran Allah ya. Waspadalah, sudah ya 5 sekarang. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Perhatikan ini, banyak. Sekarang ini orang sampai bingung, di mana-mana semua orang jadi hamba Tuhan, semua orang buka gereja, besar-besaran seperti buka toko. Di mal-mal buka gereja terus.
Sampai dibuat macam-macam, dibuat 1 jam saja, dibuat macam-macam, dibuat menarik, datangkan artis macam-macam untuk daya tarik. Ini tadi, banyak orang akan datang dengan memakai, hanya memakai namaku. Firman Allah dipakai saja buat senjata untuk mengumpulkan kekayaan pribadi dan lain sebagainya. Mari, tugas kita bukan menghakimi, tapi tugas kita menilai. Ada semua ayatnya, menilai segala sesuatu. Dan kita tahu, menguji setiap roh, menghakimi dengan adil. Kita tahu, kita bijaksana, kita bersih, kita sudah belajar ya. Bersih dari yang jahat, bijaksana terhadap yang baik. Tidak semua gereja, tidak semua hamba Tuhan. Di sini sudah ada, firman Tuhan sudah ada. Haleluya. Memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Semua pada bilang aku yang paling benar pengajaranku. Akhirnya berdiri sinode ini pecah, berdiri lagi sinode macam-macam ya. Kalau kita pakai nama GPPS itu hanya karena di pemerintahan harus ada namanya ya. Tapi sebetulnya aslinya adalah rumah doa ya. Rumah kita dipisahkan dari dunia. Cara kita hidup beda dengan dunia. Bukan berambisi terus memenuhi gerejanya, tidak cukup dibesarkan lagi sampai dan lain sebagainya. Semua harus keluar sebagai hamba Tuhan. Kepada seluruh dunia, semua bangsa kita beritakan Injil Kerajaan. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Perhatikan ini, menyesatkan. Ke arah mana? Mari, Injil Kerajaan adalah kasih karunia salib Kristus. Bukan untuk hanya menghimpun berkat di dunia ini. Hanya fokus terhadap berkat di dunia ini, kamu akan diberkati macam-macam. Hanya dunia ini sementara. Semua akan berlalu. Jadi fokusnya bukan yang ini. Fokusnya adalah kekekalan. Haleluya. Menjadi pribadi yang setia, bisa mengucap syukur. Setia itu syukur. Haleluya. Setia syukur itu membuat kita jadi bahagia, dan bahagia itu membuat kita jadi sehat. Apa itu sehat? Orang bilang paling penting sehat, betul, paling penting sehat. Tapi sehat yang bagaimana? Orang yang tidak bisa mengucap syukur itu orang yang sakit, ya. Bahkan PBB, WHO semua sudah nulis kriteria sehat. Sehat itu artinya orang yang bisa mengucap syukur, orang yang setia, bisa bersyukur, ndak sambatan terus, ndak ngersulo terus, ndak ngeluh terus. Itu sehat. Mungkin dia harus mengalami sakit secara jasmani, tapi dia tahu bahwa semua bekerja untuk kebaikan. Ya. Mungkin pernah saya cerita ya, ada seorang raja yang jarinya hilang 1 dan bawahannya bilang, tidak apa-apa raja, semua untuk kebaikan ya. Rajanya marah, jari hilang 1 kok untuk kebaikan. Akhirnya bawahan yang ngomong ini dipenjara ya. Ngawur raja kamu tuh ngomongnya ya. Akhirnya raja ini berburu sendirian, biasanya sama bawahannya ini ya. Dia tersesat dan dia ditawan oleh suku yang tidak mengenal dia, dan dia akan dikorbankan. Tapi karena jarinya tidak ada 1, orang-orang bilang tidak boleh, korban itu harus sempurna ya. Karena jarinya hilang 1, dilepaskan raja ini. Berarti tadi jarinya hilang 1, betul kan? Untuk kebaikan kan? Untuk kebaikan. Terus raja ini pulang, bawahannya itu dilepaskan dari penjara. Ya, kamu betul, jari 1 hilang itu untuk kebaikan. Tapi kamu tak penjara, apa juga untuk kebaikan? Bawahannya bilang juga untuk kebaikan. Rajanya tanya, kebaikan apa? Tadi coba saya ikut raja karena saya lengkap jari saya.
Saya yang dikorbankan, tapi karena raja memasukkan saya dalam penjara, saya tidak dikorbankan. Jadi di penjara tadi juga untuk kebaikan. Itu semua di firman ada. Semuanya untuk kebaikan. Kejadian 50 ayat 20. Ini berhenti sebentar ya. Kejadiannya aja yang kita baca. Kejadian 50 coba kita lihat. Jadi kita harus ingat bahwa semua itu untuk kebaikan. Apapun yang kita alami saat ini, apapun, kita harus bersyukur. Kita harus ngomong semua untuk kebaikan. Kejadian 50. Kejadian itu 50 fatsal. Terakhir ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Jadi kalau ada orang jahat terhadap kita, tenang aja. Semua untuk kebaikan ya. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk apa? Untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Setiap umat tebusan, kita yang sekarang ada di sini dengar firman, memuji, menyembah, itu Tuhan punya rencana. Kita bersyukur, apapun yang kita hadapi bersyukur. Jadi janganlah takut. Aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia, perhatikan di sini, menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Ini perkataan orang yang sadar bahwa semua untuk kebaikan. Perkataannya itu menghiburkan dan menenangkan. Sekarang perhatikan perkataan kita. Cara kita bicara, perkataan kita bicara. Apakah perkataan kita itu menghiburkan dan menenangkan? Inilah berita Injil Kerajaan. Jadi memberitakan Injil itu bukan hanya percaya Yesus, yakin ini Tuhan Yesus. Ada orang yang blenger loh kalau cuma denger itu aja. Tapi sikapnya sehari-hari tidak menunjukkan Injil Kerajaan. Ngomongnya pintar seperti jual jamu ya. Khotbahnya mungkin pintar dan lain sebagainya. Tapi orang yang melihat kehidupan sehari-hari seperti itu, kehidupan sehari-harinya tidak cocok ya, ngomongnya tidak enak, segalanya tidak enak, itu akhirnya menyesatkan. Itu yang artinya menyesatkan ya. Di sini perhatikan. Ini karena Yusuf itu menerima kasih karunia, diterima. Kasih karunia diterima, kasih karunia itu bekerja. Nanti kehendak kita bisa menyatu sama kehendak Allah. Orang yang kehendaknya menyatu, tandanya dia tahu bahwa semua untuk kebaikan. Selama kita masih mengeluh, itu berarti kehendak kita belum satu sama Tuhan. Doanya minta, ada orang yang bilang doaku belum dijawab. Dia merasa belum dijawab itu karena dia punya permintaan. Tapi kalau dia doanya, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Haleluya. Isinya tiap hari bersyukur. Kejadian 50 ini coba mundur ke 39 sebentar ya, mundur ke 39. 39:21. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya. Ini Tuhan menyertai itu artinya apa? Kita sering bilang kan Immanuel, Tuhan menyertai. Apa artinya disertai Tuhan? Tuhan itu firman, firman terus di dalam kita. Saat Tuhan menyertai, Tuhan itu melimpahkan kasih setianya. Jadi kita terima kelimpahan kasih setia. Jadi tidak ada lagi yang namanya iri, dengki, macam-macam, itu tidak ada sudah. Bukan karena kita baik, bukan. Tapi karena kelimpahan kasih setianya ini tadi. Tidak ada keinginan permintaan aneh-aneh, itu tidak ada. Dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Jadi orang yang menyenangkan, seperti Esther juga. Tidak punya permintaan apa-apa.
Coba kita lihat Ester sebentar. Ester pasal berapa masih ingat? Saya suruh hafalkan kan dulu 2:15. Ayo dibaca. Ester 2:15. Haleluya. Ester 2:15. Angka-angka di firman itu semua ada artinya dan semua ada sambungannya. Ester 2:15, perhatikan. Ketika Ester anak Abihail, yakni saudara ayah Mordekai yang mengangkat Ester sebagai anak, mendapat giliran untuk masuk menghadap raja, maka ia, perhatikan di situ apa? Tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja penjaga para perempuan. Meskipun dikasih waktu untuk minta macam-macam, dia tidak ngelamak ya. Yang lainnya minta macam-macam malah jadi seperti ondel-ondel ya. Dan Ester ini berserah, ini artinya adalah mempelai Kristus yang berserah dalam pimpinan Roh Kudus. 2:15. Perhatikan angka 2:15. Sekarang coba buka Kejadian 2:15, sama 2:15. Makanya angka-angka di firman itu semua ada gabungannya ya. Mari kita terus belajar firman dan di situ kita akan mendapat kasih karunia. Lebih lagi ditambahkan lebih lagi. Kejadian sama 2:15. Kejadian 2:15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden, ini sebelum jatuh dalam dosa ya, untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Hidup dalam anugerah, mengusahakan, memelihara. Apa yang diusahakan? Sudah ada semua. Dia embunya sudah datang, dia mengusahakan dan memelihara. Itu artinya hidup terus dalam kasih karunia. Bagaimana hidup kita? Kita harus terus berjalan dalam kasih karunia, walk in grace. Kalau sudah bisa seperti itu, hidup ini jadi luar biasa ya. Setiap pagi saya bangun, saya bilang, saya merasakan damai itu yang tidak bisa diceritakan. Bertambah-tambah, melihat orang itu isinya cuman kasih ya. Tadi malam dikasih kabar bahwa tetangga masuk rumah sakit. Yang keluar adalah doa, Tuhan tolong pertemukan sampai dia menemukan, menerima kasih karunia. Dulu dia waktu sehat saya sempat ke rumahnya, saya sempat rewang-rewang. Kalau rewang itu kan saya biasanya bagian ngoncein dok ya, ngoncein dok poyo gitu ya. Saya biasanya kan cuman ngoncein dok poyo ya. Di situ mungkin tanpa perkataan, tapi orang di sekitar kita harus bisa merasakan kasih karunia. Kemarin waktu Bapak Gembala Ancing ya, saya sempat ketemu 2 orang guru ya. Di situ mungkin kita menyaksikan kehidupan kita, menceritakan kehidupan kita, sampai mereka merasakan kasih karunia. Nanti kita minta pimpinan Tuhan, bagaimana cara bersaksi. Bukan ada patokannya. Gini loh ya cara saksi, kalau ketemu orang harus ngomong no. Bukan teori, firman Allah ini bukan teori. Coba dibuka 4:12, apa 4:12? Ibrani 4:12, nanti 4:12 ada lagi semua. 2:15 nanti banyak belajar ya. 4:12, coba kita lihat 4:12, ini firman 4:12, Ibrani 4:12, sebab firman Allah hidup dan kuat, memberi kehidupan, memberi kekuatan. Dan terus kita bagikan, dan lebih tajam daripada pedang bermata 2 manapun, ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Jadi terus nyambung. Kita tuh tiap detik itu bisa tahu harus ini, tek. Hidup itu enggak ngawur ya. Bisa dengar terus. Saya meskipun di kamar enggak terus nganggur gitu enggak ya. Harus tahu apa yang kita lakukan. Apa 4:12? Gandeng sama apa coba? Coba kita lihat kisah sama 4:12. Apa kisah 4:12? Ini cara-cara menghafalkan firman ya. Ayo miliki
harta yang luar biasa ini firman. Saya ini sekarang sudah mulai pikun ya, sudah mulai sering lupa ya. Tapi firman itu bisa tertancap ya. Saya hanya tinggal firman aja, yang lainnya sudah sering lupa ya. 4:12 coba lihat. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Ini bicara kasih karunia. Firman itu kasih karunia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia. Diberikan. Kata-kata diberikan penting ya. Yang olehnya kita dapat apa? Diselamatkan. Haleluya, haleluya. Semua karunia. Saat saya terus mendapatkan bahwa semua karunia isinya hanya bersyukur. Saat kita bersyukur itu setia firman bekerja. Saya yang dapat paling baru itu coba dibuka 3:21. Mundur ya. 3:21, gampang ya. Buku yang terakhir, Wahyu 3 ayat 21. Coba dilihat. Wahyu 3:21. Wahyu 3 ini yang saya dapat, yang paling terakhir saya dapat berkat untuk saya bagikan. Wahyu 3:21. Barang siapa menang ia akan kududukkan. Jadi duduk ini loh, duduk ini itu juga kasih karunia. Ada loh orang yang tidak bisa duduk. Duduk itu tidak bisa. Bingung cari kesibukan, bingung ya. Tidak bisa saya kalau duduk, seperti orang malas kalau duduk ya. Alasannya seperti orang malas katanya kalau duduk. Duduk itu macam-macam. Ada memang duduknya orang malas, duduknya yang gelenggang-gelenggong gitu ya. Tapi duduk kita bagaimana? Kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sampai seperti ini ya. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Jadi duduk di bawah kaki Tuhan, bisa berdiam. Seperti Maria, Lukas 10 ayat 20, 39, 42, Lukas 10, baca aja semua. Nama terdaftar itu duduk, bisa duduk terus mendengarkan perkataannya. Ulangan, nyambung lagi, mari saya dengar 3:33. Ulangan 33 ayat 3 ya. Coba kita cek ya sebentar. Ulangan 33 ayat 3. Ayo dipelajari ya, yang saya sebutkan langsung dihafal. Nanti sebentar lagi saya serahkan Bapak Gembala, waktunya habis, nanti kita slide aja. Nah ini Pak, betul ya, Ulangan 33 ayat 3. 3:33. Sungguh ia mengasihi umatnya. Kita bisa duduk di sini karena korban Kristus. Kita sangat dikasihi. Sungguh ia mengasihi umatnya, semua orangnya yang kudus. Di dalam tanganmu lah mereka, pada kakimu lah mereka duduk. Saat ini kita duduk bukan di GPPS Tropodo, bukan ya. Kita duduk di bawah kaki Tuhan. Saya meskipun posisi berdiri, tapi posisi hatinya bagaimana? Sama-sama dengar firman. Saya dengar, saya sampaikan. Jadi bukan karena saya siapkan apa ya untuk jemaat ya, yang perlu apa ya, bukan seperti itu ya. Biar Tuhan sendiri yang berfirman. Ini menangkap sesuatu dari firman-Mu. Duduk itu apa? Saat duduk, kalau saya lagi nunggu Bapak Gembala mancing itu ya, saat saya duduknya bagaimana? Bisa menangkap sesuatu dari firman. Harus tahu ada waktunya, kadang harus diem, kadang itu semua harus nyambung ya. Waktunya sudah habis, nanti diteruskan sendiri seluruh kejadian. Matius 24 ini dibaca di situ, lengkap semuanya nanti di situ ya. Semuanya diteruskan sendiri nanti ya, sampai nanti masuk terus Matius 5 ya. Sekarang saya tuliskan ayatnya semuanya tuh, baca ya, baca dimakan. Kita harus bertindak seperti Bapa di sorga. You must always act like your Father in heaven. Kita harus bertindak itu seperti Bapa di sorga. Apa tindakan kita? Bagaimana tindakan kita?
Caranya bagaimana? Ya baca supaya tahu. Untuk menghadapi ini bagaimana? Semua ada di firman. Jadi tidak masuk dalam kebodohan ya. Sudah ada di firman semua. Kejatuhannya Daud dituliskan semua. Bagaimana Ayub pakai kebenaran diri sendiri, akhirnya meskipun Tuhan bilang dia benar, tapi dia harus bertemu dengan kasih karunia. Sampai Ayub 42 itu ya, ayat 2. Yang kedua nak, he always does what he says. 2 Korintus 1 semuanya ya. Dia selalu melakukan apa yang difirmankannya. Itu luar biasanya firman. Saat Tuhan berfirman, Tuhan itu bekerja di dalam kita. Tugas kita menerima dengan rendah hati firman. Mungkin tidak ngerti, dimakan aja. Dimakan. Dan firman itu akan bekerja ya. Haleluya. 3 sekarang. 3, power from heaven. Ini kuasa dari atas, kuasa Roh Kudus itu sama ya. Kejadian 24 dan Lukas 24. Ini perhatikan sama. Ayatnya yang di 49. Kejadian 24, 49, Lukas 24 juga 49. Nanti dibaca sendiri. Di situ dilengkapi kuasa dari atas. Di situ dikatakan, kamu harus bilang iya atau tidak, mau atau tidak dipimpin firman. Yang kejadiannya yang kita baca ya. Kejadian 24, 49. Tadi sudah kita banyak belajar dari kejadian. Kita lihat sekarang kejadian 24, 49. Kejadian 24, 49. Jadi sekarang apabila kamu mau menunjukkan kasih dan setia kepada Tuanku itu, beritahukanlah kepadaku. Dan jika tidak, beritahukanlah juga kepadaku, supaya aku tahu entah berpaling ke kanan atau ke kiri. Ini nyambung dengan Lukas 24, 49. Jadi mau enggak kita itu dipimpin Roh Kudus itu? Roh Kudus itu enggak maksa. Tuhan itu memberi kehendak bebas. Tergantung kita. Mau enggak kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus? Coba Lukas 24 kita baca ya supaya tahu kalau sama. Lukas 24 ayat 49 itu gabung dengan Kejadian 24 ayat 49. Lukas 24 ayat 49. Terus belajar firman ya, nanti diikuti di YouTube kalau sore nanti sudah keluar. 24:49, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi. Kata diperlengkapi ini penting. Mau ndak kita diperlengkapi? Kuncinya cuma di situ. Mau ndak? Tadi Kejadian kan sudah ngomong kan? Ngomong mau apa ndak? Kejadian 24 itu bicara tentang mempelai Kristus ya. Roh Kudus dan mempelai pria ya, Kejadian 24. Sampai di sini diperlengkapi dari kekuasaan dari tempat tinggi. Power from heaven. Kita itu diperlengkapi. Tergantung kita mau enggak. Tadi Kejadian 24 kan sudah bilang kan, kamu bilang mau enggak? Supaya nanti Roh Kudus kalau kita mau, kita berserah. Roh Kudus akan memimpin kita. Diem, ngomong, jalan. Harus apa tuh nanti Roh Kudus? Tergantung kita mau enggak ya. Haleluya, haleluya. Seperti Hawa waktu makan buah pengetahuan, itu free will, kehendak bebas. Dia enggak mau nurut. Ya semua akan dituai. Tabur tuai itu ada. Sebab itu perhatikan setiap detik kehidupan kita. 4 nak. 4 pray earnestly, passion and endurance. Kita harus terus berdoa ya. Sungguh-sungguh, sabar, tekun, itu seluruh Yakobus 5 nanti. Dan nomor 5, kita tahu bahwa di Matius 11 itu rest itu easy and light. Kita akan bilang enak dan ringan. Yang dipasang Tuhan itu enak dan ringan. Saat kita merasa berat, itu kita cari beban sendiri. Kalau beban dari Tuhan, kita akan tahu bahwa itu enak dan ringan. Sampai kita tahu di Galatia 1, baca semua Galatia 1, kita sudah menerima loving mercy, anugerah kasih Allah. Kita sudah menerima amazing grace, karunia yang luar biasa. Jangan main-main dengan kasih karunia. Hargai kasih karunia. Haleluya. Saya serahkan Bapak Gembala, lainnya nanti dipelajari sendiri ya. Nanti saya masukkan ke YouTube semuanya. Haleluya. Belajar. Kesudahan sudah dekat. Hidup itu isinya belajar. Rendah hati, belajar.
makan firman, dan firman akan bekerja di dalam kita. Saya serahkan Bapak Gembala. Puji Tuhan, kita sudah belajar sedikit firman Tuhan, ya. Dan kita terus diingatkan bahwa kedatangan Tuhan itu semakin dekat, ya. Sejak kita mulai percaya sampai sekarang semakin dekat. Haleluya. Umur kita juga semakin bertambah, kehidupan kita juga semakin dekat, ya, untuk pulang ke rumah Bapa. Ya, sebab itu semua isi Alkitab ini, ya, kita mau persiapkan, ya, kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Haleluya, sehingga kehidupan kita betul-betul dipenuhi Roh Kudus, dipenuhi firman Allah, ya, dipimpin Roh Kudus, dipimpin firman Allah sampai kepada kehidupan yang kekal. Haleluya. Mari saudaraku, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan tutup dalam doa. Haleluya. Bapa di sorga, terima kasih buat ibadah pada pagi hari ini. Kami diberi kekuatan, kesehatan, dan kesempatan untuk Engkau melayakkan kami menghampiri tahta kasih karunia-Mu untuk menerima berkat pertolongan pada saat-saat kita membutuhkan pertolongan daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan, di mana saja, kapan saja, dalam hal apa saja, kami yang sudah percaya dan ditumbuhkan, dilahirkan baru menjadi milik Allah, kami senantiasa didoakan oleh Tuhan. Dan kami sendiri pun mau senantiasa tetap berjaga, berdoa untuk siap menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, seberapa banyak ayat-ayat firman Allah yang bisa kami tangkap, haleluya, pada pagi hari ini. Tuhan, Engkau meteraikan, beri kami kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu, ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berberkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat lewat firman Allah pada pagi hari ini. Engkau pakai kehidupannya lebih hari lebih indah untuk memperkenan, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan, tolong saudara kami yang pada pagi hari ini tidak bisa hadir Tuhan, di mana saat ini mereka berada. Tuhan, kami berdoa supaya mereka pun tetap setia mencari Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, sehingga semuanya boleh percaya dan diselamatkan di hari Tuhan yang mendatang. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar umat-Mu akan kembali ke rumah masing-masing. Apa yang dikorbankan, dipersembahkan untuk Tuhan. Haleluya, Engkau yang membalas berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hamba pohonkan berkat-berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai kita di mana saja, kapan saja, dalam hal apa saja. Tuhan menyertai kita, keluarga kita, pekerjaan kita, anak-anak yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja. Tuhan menjaga, menyertai, melindungi sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.